Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMK Negeri 7 Jakarta, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhar dan rekan saya Reva Maulidina. Di sini kita akan menjelaskan konfigurasi tentang ROAS atau router on a stick. Apa itu router on stick? Router on stick adalah metode menghubungkan beberapa VLAN menggunakan satu router dalam satu port fisik. Port router ini dibagi menjadi beberapa sub-interface, masing-masing mewakili satu VLAN, sehingga memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui trunking. Tadi kan pas penjelasan ROAS itu ada menyebutkan kata VLAN. Nah, ada yang tahu nggak apa itu VLAN? Nah, VLAN itu adalah teknologi yang membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual untuk memisahkan perangkat dan lalu lintas, meningkatkan keamanan dan efisiensi. Misalnya, satu VLAN untuk karyawan dan satu lagi untuk tamu. Nah, selanjutnya ada manfaat ROAS. Nah, yang pertama itu ada efisiensi biaya. Yang kedua, komunikasi antar VLAN. Yang ketiga, sederhana untuk jaringan kecil. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, keamanan. Dan yang keenam, optimalisasi port. Selanjutnya apa aja sih yang alat dan bahan diperlukan untuk mengkonfigurasi VLAN ROAS itu? Yang pertama ada 2 router dan juga 2 kabel strike dan juga 1 kabel cross. Dan inilah topologi yang kita gunakan. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi router. Hal yang dilakukan yaitu buka Winbox dan connect ke MAC address yang sudah tersedia. Setelah itu, pilih menu sistem dan pilih identity untuk menambahkan identitas pada router. Setelah itu, klik apply lalu OK. Selanjutnya, pilih menu interface lalu klik tanda plus lalu pilih VLAN. Atur nama menjadi VLAN 20 dan isikan VLAN ID-nya yaitu 20, lalu pilih interface Ether 2. Setelah itu, klik apply lalu OK. Selanjutnya, klik tanda plus lagi, lakukan hal yang sama seperti tadi dengan mengisikan nama, VLAN ID, dan juga interface-nya dengan VLAN 10. Setelah itu, pilih menu IP, lalu pilih DHCP client, klik tanda plus, lalu pilih interface Ether 1. Lalu klik apply dan OK. Tunggu sampai statusnya menjadi bound. Jika sudah, klik menu IP lalu pilih pada bagian firewall. Pada bagian NAT di tab general, lalu isikan chain-nya screen NAT dan out interface-nya yaitu Ether 1. Lalu pada menu action, pilih yang masquerade. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya pada menu IP pilih addresses, lalu klik tanda plus dan isikan address yang sudah ditentukan. Lalu pilih interface-nya yaitu VLAN 20. Setelah itu klik apply lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 10. Setelah terisi, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, pilih menu IP dan pilih DHCP server, lalu klik DHCP setup dan pilih VLAN 20. Setelah itu, klik next sampai habis.
Dan juga lakukan hal yang sama untuk VLAN 10, lalu klik apply dan oke. Dan config pun selesai. Selanjutnya adalah config pada switch. Pertama-tama kita buka Winbox-nya. Selanjutnya pilih menu sistem, lalu pilih menu identity untuk menambahkan identitas pada switch. Jika sudah menambahkan identity, selanjutnya masuk pada menu bridge, lalu klik tanda plus. Pada menu ini hanya perlu mengklik apply lalu oke. Selanjutnya pilih tab ports pada sebelah tab bridge, lalu klik tanda plus, lalu ganti interface-nya dengan Ether 1 dan jangan lupa checklist hardware offload-nya. Setelah itu klik apply lalu oke. Selanjutnya masuk pada menu switch, lalu pilih tab VLAN dan klik plus. Selanjutnya adalah isikan switch-nya, switch 1, lalu VLAN ID-nya adalah VLAN ID 20. Lalu untuk port yang digunakan adalah Ether 1 dan Ether 2. Setelah itu, klik apply lalu oke. Selanjutnya klik tanda plus lagi, lalu buat switch-nya switch 1, VLAN ID-nya VLAN ID 10, portnya Ether 1 dan Ether 3. Setelah itu klik apply lalu oke. Selanjutnya pilih tab port, lalu pilih Ether 1 dan double klik pada Ether 1. Lalu pilih VLAN mode-nya sebagai secure dan VLAN header-nya sebagai add if missing. Lalu klik apply dan oke. Double klik pada Ether 2, lalu pilih VLAN mode-nya secure dan VLAN header-nya always strip, dan isikan default VLAN ID-nya VLAN ID 20. Setelah itu klik apply lalu oke. Setelah itu double klik pada Ether 3, lalu VLAN mode-nya pilih secure, VLAN header-nya always strip, dan default VLAN ID-nya VLAN ID 10. Setelah itu klik apply dan oke. Nah, untuk tadi itu kita pilih bridge lalu tab port, lalu klik tanda plus, tambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3. Setelah itu kita buka command prompt untuk melakukan tes konektivitas. Selanjutnya lakukan pengecekan ping dengan masukkan ping 172.20.10.254 dan hasilnya adalah reply TTL yang menandakan bahwa konfigurasi tersebut telah berhasil. Setelah itu buka command prompt untuk melakukan tes konektivitas. Masukkan ping 192.168.1.254 dan hasilnya pun adalah reply TTL yang menandakan bahwa konfigurasi tersebut berhasil. ROAS digunakan untuk menghubungkan dan mengatur lalu lintas antar VLAN secara efisien, hemat biaya, dan fleksibel pada jaringan berskala kecil hingga menengah. Dan metode routing antar VLAN yang efisien dan hemat biaya cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Namun kurang optimal untuk jaringan besar karena potensi bottleneck. Sekian materi ROAS yang dapat kami jelaskan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika dalam video tersebut ada salah dalam pengucapan dan kurang dalam penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.